pocong naik sepeda tapi nggak pakai kain kafan. Makanya Tapi itu pakai kayak plastik. Ya, Makanya saya itu. bayangin kayak plastik kain konveksi kita. Wah. Makanya Itu yang saya bilang, di Indonesia setan nggak ada harga dirinya. Udah kedatangan tamu pertama saya, The Cash dari di konveksi. Kita beri salam kepada Mas Ahmad. Halo. Mas Ahmad. Waalaikumsalam. Oh, siap. alhamdulillah. Biar lagi musim nih, semprot dulu. Harusnya kan semprot dulu Baru salaman. Jangan salaman dulu kan. Oke. Interaksi kita. Oke, kita untuk kawan karena situasi tidak memungkinkan untuk bikin film, kita akan bikin Nah, podcast. betul. Kita menghormati anjuran pemerintah ya Mas Ahmad ya. Oke. Gimana Mas Ahmad, sehat? Alhamdulillah masih diberi kesehatan. Sibuk apa ini? Udah Ya. lama kita nggak syuting di konveksi. Kalau masalah sibuk sih masih sibuk ya. Kalau kerjaan masih ada, kalau YouTube itu masih buat sampingan doang. Tentunya tetap semangat lah intinya. Gitu ya. Iya. Siap. Emang selain virus yang selain virus yang mewabah juga. Selain virus yang mewabah juga, emang musimnya lagi kurang bersahabat ini. Iya. Pancaroba lah bisa dibilang ya. Iya, soalnya Soalnya lagi musim batuk, pilek. Nah, itu. Orangnya khawatir kalau katanya Betul. disangka pilek, katanya corona. Karena cuma bilang biasa. Iya, cuman pilek. Makanya deh persiapan saya ini. Ya, Saya ya namanya jaga-jaga ya. iya. Tapi ngomong-ngomong udah lama nggak rilis The Konveksi, tapi ada selingan ya main sama teman-temannya kita bikin ya. Iya. Kita bikin cuti konveksi judulnya. Itu game seru-seruan. Cerita Itu kan- sedikit. Itu kan sebenarnya Bukan syuting waktu ini corona kan, itu waktu umumnya sebelum ada masalah corona. Dan setelah ada corona itu kita agak lamban untuk membuat video. Dan gimana, kita sempet sih kesulitan mencari editor yang karena ada ujian dan ternyata alah diliburkan dan Ya, kita berusaha. Saya kan yang edit tuh. Ya. Emang kalau The Konveksi agak-agak lebih lama lah karena subtitle, alur cerita segala macam. Tapi Efek. kalau vlog ini enak, dia karena berjalan dan waktunya banyak ya. Sambil nunggu lah, sambil kita mikir ide-ide selanjutnya. Sebenarnya sih ada skenario, cuman waktunya belum ada. Maaf ya, ditunggu dulu ya. Kita pasti datang kok. Iya, kalau pada nunggu Ya. yang pada nunggu ya. Mudah-mudahan semoga ada yang nunggu. Asal jangan mbahnya. Biar lebih mengenal lagi nih, lebih intim. Coba jangan ceritain dong. Berarti kalau ini masuk dalam, Bro. Coba ceritain. Nama asli siapa, kerjanya apa, rumahnya di mana segala macam. Coba. Oke. Nama panjang saya sih Muhammad Nurwidianto ya, biasa dipanggil Ahmad. Saya bekerja di konveksi juga, tapi bukan konveksi yang tempat kita syuting. Aku sebagai sopir dan sebagai packing. Jadinya bekerja sebagai Wah, cabang. Double kerjaan. Double nih. job. Double job ya, mantap. Iya. Oke. Boleh diminum ya? Silakan. Minuman kesehatan Mau. aman terkendali. Lanjut. Oke, aku ceritain awal cerita kemarin kita bikin film boleh? Oh gitu, boleh. Gimana tuh ceritanya? Oke, ceritanya kan gini. Aku udah lama kerja di konveksi sejak kelas 2 SMP dulu. SMP ya? Iya. Berarti di samping sekolah tuh? Iya. Sekolah setengah hari sekolah kan. Oke. Itu kan udah lama sih kerja di konveksi. Makanya gak ada apa itu buat hiburan anak konveksi lah. Bisa Yang khusus ya. Ya, dibilang Kita ini konveksi ya. tentunya khusus buat anak-anak konveksi biar semangat. Inilah kehidupan konveksi, ini lika-liku konveksi. Dan kita membuat ini untuk cerita agar anak konveksi tetap maju. Soalnya konveksi itu bukan sekedar usaha. Itu bisa membangun negara juga, ekonominya bisa melonjak, bisa membantu perekonomian. UMKM, karena UMKM ya. Iya. Bayar pajak juga ya Ya, kan? pajak juga bayar.
Kan enak kalau Bisa kita- nampung kerjaan. Ya. Oke terus. Kalau kita kerja terus gak ada hiburannya pasti lelah mas. Jadi berdasar dari pengen ngibur teman-teman Ini konveksi. tentunya itu. fokus. Dan kayaknya tema yang kita bikin tuh lebih memang tema berkonveksi ya, tapi bumbu-bumbu humornya banyak ya. Itu soalnya kita mengutamakan kan itu hiburan, humor. Kan orang Indonesia paling suka komedi. Ah, betul, betul. Horor pun bisa jadi komedi di Betul. Indonesia. Betul. Makanya di Indonesia harga dirinya hantu gak ada. Ngomong-ngomong hantu, saya sempat dengar cerita dari salah satu YouTuber terkenal. Dia jadi bikin kayak stand up nih cerita Mas Ya. Ahmad. Itu ada tamu kan Raditya Dika, dia bikin cerita cintaku. Ternyata dia juga bikin cerita hororku. Ya. Nah, di situ ada salah satu tamu cerita dan dia bilang ini nggak bohong gitu, memang beneran. Jadi dia pernah lihat itu pocong Ya. naik sepeda, ya kan? Ya. Nah kan biasanya pocong tuh putih identiknya ya, pakai Ya. kain kafan putih ditali. Ya. Itu katanya pocong naik sepeda tapi nggak pakai kain kafan, Makanya tapi itu pakai kain plastik. Ya, Makanya saya itu. bayangin kayak plastik kain konveksi kita. wah. Makanya Itu yang saya bilang di Indonesia setan gak ada harga dirinya. Soalnya mengapa? Udah tahu setan itu sebenarnya serem. Soalnya kita nggak pernah lihat langsung gitu. Betul, betul, betul. Jadinya orang kalau dibilangin setan gini nggak percaya. Setan itu serem gini nggak percaya. Enaknya buat main-main buat hiburan. Betul. Makanya nggak ada harga dirinya. Kayak film horor di bioskop-bioskop itu lebih ke jump scare. Jadi dia bukan kita tuh takut bukan karena sosok setannya. Ya mungkin ada beberapa yang menakutkan, tapi lebih mengagetkan, lebih banyak mengagetkannya. Ya. Gitu. Jadi ya memang gitu yang laris di Indonesia lah. Ya. Akhirnya malah setan, Malah setan yang jadi lucu-lucuan. malah nggak ada harga dirinya. Makanya itu kebanyakan horor buat selingin film gitu. Agak ada ikan parasnya sedikit. Betul. Makanya yang seru bukan setannya sih menurut Tapi- saya adegan panasnya. Gitu ya, itu yang Iya. dicari ya. Iya. Orang suka gimana sih mau lihat ada gitunya jadi penasaran itu adegannya gimana terusannya kan di trailer kan ada itu kok ada adegan gitu. Malah penasaran. Nah, bukan penasaran soal setannya. Oke, berarti Mas Ahmad memang kerja di konveksi asli Iya, ya. iya. Job desk utamanya supir sama packing ya. Iya. Packing tuh biasanya tali-tali ya, pokoknya Karung, ngarungin, nanti bantuin plastiki juga. Ya. Itu sama duet ya di sana ya sama Mas Hendrik ya. Iya. Nah, Itu ini sama kebetulan itu. Mas Hendrik ada di belakang Ya, kamera. itu Mas Jadi- Hendrik. Jadi kita mau rasan-rasan ngomongin orang tapi orangnya aja. Jadi Orangnya aja. dosanya sedikit. Orang. Kan orangnya ada nggak apa-apa. Mungkin podcast setelah Mas Ahmad nanti kita Ya. undang Mas Hendrik yang di belakang kamera ya. Ya. Cerita sedikit dong. Itu. Kan berarti duet Mas Hendrik ya. Iya. Itu saya seneng ngajak dia main itu bukan cari aktingnya itu, diamnya itu loh. Saya seneng sama diamnya itu. Itu kan orangnya suka pasrah. Jadi gimana? Dia bukan sama Hendrik doang saya kerja. Ada di situ ada tukang servis Setiawan juga kerja. Oh, Mas Haji, Iya, ya. Mas Haji. Itu tapi paling aneh, orang paling aneh itu namanya Hendrik itu. Orang mau diapain, dikatain, diam. Gitu ya. Pasrah ya. Ditertawain diam, ditanya gitu. Mas Edi jawab. jangan pura-pura gak denger dulu ya. Ditanya gitu, diam. Ntar diolok-olok diam. Dia nggak pernah bohong bagusnya sama Wah, gitu orang. ya? Oh iya, Jujur. jujur, tapi Wah. cuman satu dosanya. Apa itu? Dia cuma mau bohong kalau sama maaf, jangan nonton ya, maaf. Oke. Berarti kalau sama teman-teman, sama saudara dia nggak pernah bohong. Nggak pernah, Suar, Sama yang berapa? nggak pernah. Tapi kalau Suka bohong ya benar. Tapi kalau misalkan saya yang telepon. Dia Ah. kan nggak kira-kira. Paling diangkat doang, nggak lebih. Nggak kurang. Nggak kurang. Nggak lebih, nggak kurang. Oh, gitu. Orangnya kan pas, Mas ya, berarti. dia pas, sesuai rata-rata. Oke. Terus kesibukan pertama berarti mabar ya. Ngomong mabar sering mabar berarti. Iya, main game apa aja Mas? Saya suka kalau di ini sama kru The Konveksi suka main Mobile Legend, tapi kalau sama teman-teman kerja sukanya main PUBG Mobile. PUBG ya. Ya,
tirnya udah ada tinggi tuh. Mobile Legends apa? Mobile Legends masih legend kan habis riset. Oh, gitu habis ya? riset ya. Oh, alibi dia. Yang mabar sama saya juga. Cuman ya memang dari segi ranking tinggi dia tapi skill jauh. Mana ada ranking yang tinggi skillnya rendah. Oh, berarti sering mabar. Biasanya mabar kalau kan termasuk sibuk nih ya. Kalau Iya. kalau saya pikir berarti pagi kerja, terus sore kalau waktunya shoot ngambil shoot ya. Ya. Terus sempat mabarnya kapan itu? Cerita sedikit dong ke teman-teman. Kalau mabar itu kan itu Yang utama ya, mabar Ya. utama ini. Sore kan terkadang kalau kita lagi ada agenda syuting, kita mabar dimulai jam 8:30 lah. Kita akan mulai mabar. Itu kan buat hiburan untuk melupakan rasa lelah sebenarnya. Gitu ya. Berarti malah habis kerja capek mabar itu semangat lagi ya. Kan buat melupakan lah kerja. Buat apa kita mikirin kalau udah pulang kerja? Kan Tenaga pulih lagi ya. ya. Mas Hendrik juga sering itu mabar bareng ya. Ya sering. Nah, Tapi Dia jangan bilang-bilang. Nah, gimana? Dia Ceritanya nggak denger dia, ya, biarin. ceritanya nggak ada. Dia itu seneng mabar, cuman Nah. dia kalau sama nggak berani. Oh, kok bisa? Heeh. Nah, gimana? Orang dia mau ngopi, dibilangin, ayo, Pak Nendi, terus no, jarene ora, ora sida ngopi. jangan bilang Hendrik. emang paling seru ya gibah itu ya. Iya, Tapi iya. kan ada orangnya Kan jadi nggak apa-apa. mudah-mudahan nggak dosa, Iya. ikhlas. Ya Mas Hendrik ya. Ada temen berarti tadi cerita bareng Mas Hendrik sama Mas Aji ya. Iya. Nah, cerita dikit sama Mas Aji. Kalau Ya Mas kalau Aji- di balik layar, di layar kayak dia pendiam ya. Maksudnya ya memang perannya sedikit karena terus terang saya yang sering nulis skenario juga bingung gitu loh. Dikasih peran apa nih gitu kan. Cerita sedikit kalau di konveksi gimana, kehidupan sehari-hari gimana? Itu sebenarnya itu orangnya itu pekerja keras, cuman kerjanya agak lamban, agak bisa cepat. Dia itu mengutamakan rapi bukan kecepatan. Oh gitu ya. Jadinya, Bagus dong malah ya, kalau rapi. bagus, cuman kalau di konveksi kan produknya nggak cuma 50 sampai 100. Kita sehari bisa sampai dusin. Gitu ya. Betul. Dan saya juga sadar sih memang produk kita tuh kalau saya bilang kacang goreng, katakanlah menengah ke bawah lah kelasnya. Iya. Memang pasarnya di sana. Gitu. Ya. Jadi nggak perlu kesempurnaan sebenarnya. Alhamdulillahnya teman-teman karyawan itu juga kok ya mungkin kalau sudah terbiasa tetap bagus kok menurut saya hasilnya dengan harga segitu dengan kualitas begitu, tapi cari dari segi pengerjaan bagus. Iya, memang. Tapi kalau di sana kan itu banyak itu sehari itu Karena bisa butuhnya banyak ya. bisa karung, sedangkan satu karung isi Oh, dusin. banyak ya. Iya. Lebih lah. Siap. Nah, kalau dipikir-pikir kan gini, kita nali cepat sama rapi. Kan yang dibeli barangnya bukan taliannya. Oh, gitu. Nanti kan sampai di sana dibuka lagi. Yang penting Betul. nggak usah rapi, yang penting itu nggak longgar. Jadi masukin karungnya enak. Gitu ya. Ya. Wah, kapan-kapan perlu nih kita belajar dari Mas Ahmad teknik berkonveksi. Berarti Mas Aji dia memang pekerja semi keras berarti kalau Ya. bisa dibilang. Iya, tapi orangnya itu enak. Sekali lagi memang bergibah itu jangan nikmat Enak. banget. Ini ada dosanya Kak, rupanya dikit orangnya nggak di sini. Orangnya nggak ada jadi. Nggak apa-apa, tapi habis dia ini pasti kita minta nonton. maaf ya biar Ya. dosanya terlalu banyak. Kita udah ngomongin kerjaan kamu ya Mas Ahmad, terus coba cerita percintaan nih sebagai anak muda kan kayaknya bucin. Ya kan? Ya. Coba cerita sedikit aja. Kira-kira Ya. percintaannya gimana? Ya sebenarnya pacaran Udah punya saya pacar belum? udah lah, udah. 1, 2, 3. Kalau orang nggak punya itu namanya munafik. Nah, berarti Kita punya. punya. Kalau hidup itu butuh semangat tentunya. Berarti berpacaran baru semangat. Berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Dulunya sih 4. Apa? Sekarang mengerucut menjadi 1. Oh, tinggal 1 ya? Oh, berarti makanya kalau pacaran, ngajak pacaran itu ya di warung kopi murah, jangan dibawa ke tukang es kelapa. Akhirnya dia minum kelapa, minum degan, akhirnya racunnya hilang malah sadar. Iya. Ya kan kita sebagai kerja di konveksi kan harus ada harga diri kan. Betul. Lah gimana habisnya
Dari 4 tinggal 1 berarti kan yang ketiga udah sadar. Ya. Gitu. Bukan soal sadar kan, kita semakin tua kan semakin harus mengerti kan. Kehidupan itu tidak buat main-main. Wah, ceritanya udah mulai serius ini sama Ya, satu nih. udahlah. Kita Iya. alhamdulillah udah tunangan. Mantap. Udah tunangan untuk Mudah kelanjutan. dilancarkan sampai Ya, nanti hari amin, raya. amin. Masih lama tahun ini tahun depan? Ya mudah-mudahan tahun ini lah. Amin, amin, Cuman amin. semoga Tuhan gimana kapan rencananya. Betul, kita betul. nggak tahu. Jodoh tuh gak kemana. Nggak kemana. Tapi kita yang kemana-mana. Iya. Jodoh kita di rumah aja. Benar kita di rumah aja, cuman kita yang main kemana-mana. Tapi enggak kok, kita mainnya mabar di rumah aja. Iya betul. Takut nonton ya, takut nonton ya. Enggak. Ya, terus gimana? Cerita sedikit. Berarti udah Ya. punya calon, Ya. sudah tunangan. Bahasa Jawanya apa kalau tunangan tuh? Si setan. Sisetan ya, udah sisetan ya, Ya. sama udah sisetannya. Udah dapat tanggal belum? Belum sih. Belum ya, nggak apa-apa, nanti belum Apa-apa, kasih nanti. pelajaran. Cerita sedikit. Ada kisah, mungkin kisah-kisah yang romantis atau yang lucu Enggak. atau yang menarik. Kalau romantis Berbagi nggak dong, pernah. berbagi dong. Kalau romantis nggak pernah ada. Enggak pernah romantis ya? Cuman kita sering adu kentut. Kok bisa gitu? Ya kan sering kan aku juga iseng-iseng kan pacaran ya udah Mbaknya di sana. Udah. Saksikan ini. udah lama kan pacaran udah lama. Jadinya udah terbiasa kayak Biasa keluarga itu. sendiri. Kalau semakin lama masih semakin terbuka. Kita pacaran udah lama buat kan kita pacaran lama biar terbiasa, nanti kalau ada pertengkaran kita nggak pisah, nanti kalau ada masalah gini kita nggak runtuh Jadi gitu. udah saling terbuka. Udah saling ceritanya. terbuka, kita tahu ini masalahnya, ngobrol kan, nanti ini solusinya kerja bareng. Nanti kalau udah terbiasa bertengkar kan, pertengkaran itu biasa. Betul. Kan kalau nggak pernah Pasti lah, pasti ya, lah. Ya, nggak mungkin alah pacaran nikah segala macam itu pasti nanti ada tetap selisih lah. Fungsi menikah itu menggabungkan dua insan yang berbeda kan, Iya, pasti, untuk dua saling melengkapi. saling melengkapi. Makanya salah kalau orang nyari jodoh tuh yang perfect, nggak ada Ya. yang perfect. Nggak ada. Nggak ada Jual. nyari kemana pun nggak ada, pasti Ya. ada aja kekurangannya, cuman gimana kita caranya nutupin kekurangannya, Ya. saling menutupi, saling Ya melengkapi. minimal gitulah. Ada yang bilang juga nanti aja nikah nunggu kalau udah punya rumah punya Wah, mobil. kapan nunggu Nah, itu kiamat? dia maksud saya nggak usah nunggu punya tabungan banyak segala macam. Nanti kita nikah buat bekerja bareng, berusaha bareng kan gitu ya. Iya. Contohnya gitu. Kan di pikiran saya kan punya kerjaan matang dulu, bukan punya uang banyak, Kalau kerjaan matang. Oke lah masih masuk. Nah, kalau kita udah ada kerjaan kan, kalau udah nikah enak. Hmm. Ini untuk hari ini kan 1 bulan gajinya segini misalkan. Nanti buat ini kan udah terdaftar. Kalau kita belum punya kerjaan mapan, gimana? Nanti buat besok nggak ada, buat besok. Ada. Kalau kerjaan iyalah gimana Bu. Memang rezeki, jodoh, maut itu di tangan Allah. Ya. Tapi kita tetap harus ikhtiar. Berarti kalau dulu ya saya sering banget dengar sampai ada lagunya itu, kalau di Jawa tuh dibilang Tresno Warang Tonggo. Tresno Maranggono kok Warang Tonggo itu? Walah, Waranggono saya nggak tahu, yang tahu saya Tresno Warang Tonggo. Malahan apa ya itu ya? Itu apa sih? Tresno Itu Warang adalah sebenarnya kalau Tresno Waranggono ini kalau nggak salah cinta yang tidak direstui. Oh malah gitu. Oh. Akhirnya berarti Akhirnya mereka straight dia, sembunyi-sembunyi. dia dijodohkan kayaknya. Tapi nggak tahu sih. Kalau Tresno Warang Tonggo lebih jelas. Lebih jelas ya. Misalnya banyak kasusnya. itu mungkin kita bahas dari kesempatan karena tonggonya ini jam segini udah pada tidur. Pada tidur. Jadi nggak bisa diundang. nggak bisa diundang. Ada lagi di Jawa itu apa? Tresno Jalaran Sokok kulino. Soko Kulino. Apa itu? Apa itu? Nah, Soko Kulino kan dari terbiasa. Kulino itu terbiasa. Berarti Jadinya, awalnya nggak ada cinta, hanya teman. Nggak mungkin kalau nggak ada cinta. Oh gitu ya. Dia pasti udah mandang, suka, pasti dia gebet. Oh, Udah ada gitu. rasa cinta itu. Gebetan. Ah. Berarti udah diincer nih. Kalau terbiasa kecuali itu dari SMP teman itu jadi pacaran itu kan terbiasa. Tapi kalau pacaran sih kayaknya kenalan itu udah suka. Juga ke Mas Ahmad. Banyak kok saya cerita itu. Dia ya memang komitmennya temen kan. Benar mungkin salah satu. Itu cuman modus. Betul, bisa salah satu pihak tuh suka. Nanti dia cuman kemana-mana bareng, berharap
dia ada rasa, pokoknya nggak nembak nggak apa, tapi kasih kebaikan ya kan, Ya. kemana-mana diantar, mau beli apa dibeliin ya kan, sakit dijengukin ya kan, tapi ujung-ujungnya ditinggalin ya kan? Karena memang ya itu tadi ya, karena memang jalan Sukokulino berarti nggak selalu berhasil. Nggak selalu berhasil. Kan prinsip aku sendiri ya, kalau cinta itu yang penting tanggung jawab dan berani. Kita berani, berarti berani ngapain? Berani tanggung jawab, berani mencintai, berani menjaga, tentunya berani beresiko. Kita berani siap untuk ditinggalkan. Kan kebanyakan orang Betul. mau nembak nanti takut ditinggalin. Penting. Jangan kan takut ditinggal, takut ditolak gitu loh. Nah, itu kan butuh keberanian juga. Kalau saya waktu muda ya, walaupun saya masih muda, ini cuma muka aja yang boros ini. Umur cuma 30 lanjut. Saya 17 tahun ke samping. Oh, ke samping ya. Itu memang kalau istilahnya waktu muda PDKT itu emang wah berat lah. Mau istilahnya mau nembak itu kayak udah disiapin semua dari rumah segala macam, waktu hanya kok berat gitu, kayak nyangkut di leher ya kan, nyangkut di perut, nyangkut di yang lain. Aku lihat cerita orang dulu itu emang susah, katanya nembaknya langsung. Kalau anak sekarang kan enak. Oh iya. Lewat WA, betul, dulu betul. lewat BBM udah bisa. Teknologi udah itu ya. Tapi itu dia yang bikin mungkin Mas Ahmad bisa dapat 4 ya. Enak. Kalau misalkan nembak lewat WA ditolak nggak malu, nggak ada orang yang tahu kan. Selain percintaan ya, di yang sekarang lagi musim ini yang kita bilang tadi, memang pancaroba juga corona. Alhamdulillah kita di Tulungagung nggak kasus sedikit ya. Kasus cuma sedikit. Dan saya senangnya di Tulungagung itu teman-teman di Tulungagung itu jaga walaupun kasus sedikit ya. Tapi ya pakai masker, jaga jarak juga, beberapa orang juga udah nggak pernah, jarang salaman. Padahal di Jawa itu salam itu salah satu kesopanan ya. Kesopanan. Nah, tapi kita bisa apa bahasanya, ngempet lah, kita bisa nahan. Ayo kita hormati, yuk Bismillah, ya ikhtiar memang, walaupun apa istilahnya mau di tangan Allah, tapi kita coba. Dan yang unik dari virus ini tuh ternyata kaulah muda seperti Mas Ahmad, seperti kita, biasa juga termasuk. Seperti kita itu ternyata hanya carrier, hanya pembawa gitu. Yeah. Itu yang unik. Jadi seolah kita sehat, kadang-kadang malah beberapa waktu nggak ada gejala, ternyata kita sudah terus pembawa, nanti yang kena malah yang punya penyakit gitu. Mas Ahmad punya pandangan gimana nih sama momen ini? Di Tulungagung ya, kan meskipun ada pemberitahuan dari pemerintah kasus corona, kan sekarang kan warung kopi udah ditutup, cuman jalanan betul, saya dengar malah dijaga polisi ya. Ya, cuman jalanan masih rame. Kalau menurut aku, kalau kata-kata orang sekarang itu Tulungagung ora sepele. Ora sepele, maksudnya nggak bisa dia anggap remeh gitu. Maksudnya gimana tuh? Ora sepele, nggak bisa dianggap remeh gitu. Meskipun nggak takut gitu, seolah-olah nggak takut, cuman orang Tulungagung sudah punya cara sendiri untuk menjaga diri gitu. Ya, gitu ya. Seperti persiapan masker. Nah, betul. Terus ada hand sanitizer udah persiapan, dan pemerintah sudah memberikan bantuan berupa semprot vaksin udah jalan. Jadi setiap desa-desa, rumah-rumah udah disemprot semua, dan alhamdulillah kasus di Tulungagung masih sedikit. Betul. Insya Allah mudah-mudahan nggak bertambah ya. Iya. Tetap mau ikhtiar orang Tulungagung, Ya. guys, itulah. Minum dulu Mas Ahmad, minum dulu. Ya, boleh ya. Yes. Karena udah minum, ini juga masih podcast pertama kita ya. Ya. Nah, kita nyoba-nyoba ini. Mudah-mudahan bisa menarik, bisa ada hikmah yang diambil, menghibur lah, walaupun kayaknya gak ada hikmahnya dari tadi ya. Gak ada. Makanya podcast saya kemarin baru saya lihat videonya Deddy Kobuzer itu. Ternyata podcast gak segini, malah Deddy Kobuzer yang podcastnya rame pun itu malah dia disalahkan gitu. Podcastnya nggak gitu, podcastnya nggak ngobrol, tapi ya kata dia bodo amat, ya udah memang podcast wawancara sih ya pokoknya gini lah. Itu Mas Ahmad, terima kasih banyak, jangan kapok. Boleh. Salam buat Mau salam silakan. Untuk rakyat Indonesia untuk bersabar, karena ini adalah cobaan dari yang di atas. Kita harus ikhtiar untuk menjaga diri
dan tentunya tetap waspada. Persiapkan yang perlu disiapkan, tinggalkan yang perlu ditinggalkan. Oke? Jangan lupa siap, berdoa dan sukses. Oke, Muhammad, makasih. Oke, makasih. Assalamualaikum.